Episode 37. Keputusan yang mengejutkan. Malam itu Davin duduk sendirian di kamar kerjanya. Lampu tidak terlalu terang. Jendela dibiarkan terbuka. Angin malam masuk membawa aroma hujan yang belum turun. Pikirannya tidak kemana-mana. Selalu kembali pada satu wajah. Kiana. Baru saja ia mendapat kiriman pesan dari orang kepercayaannya. Mereka sudah menemukan pelaku yang sebenarnya. Pelaku yang pernah mengurung Kiana di gudang. Pelaku yang pernah memfitnah Kiana mengunggah foto tidak pantas. Ada grup baru di sekolah yang membenci Kiana. Dan mereka pasti merencanakan hal-hal jahat ke depannya. Davin tidak bisa memejamkan matanya. Bagaimana ia bisa melindungi wanitanya saat dia sendiri nanti tidak berada di sampingnya? Setiap luka yang pernah singgah di hidup gadis itu, difitnah, diabaikan, diremehkan, semuanya menumpuk di dada Davin. Ia sadar, selama ini ia hanya berdiri di samping Kiana sebagai kekasih, hadir, menenangkan, dan melindungi sebisanya. Tapi itu belum cukup. Saat ia pergi nanti, saat jarak dan benua memisahkan, dunia bisa kembali menekan Kiana dengan cara yang sama kejamnya. Davin menutup mata. Ia tidak ingin Kiana bertahan sendirian lagi. Pagi harinya, Davin menemui Valentina di ruang makan. Ibunya menatap putranya lama, terlalu lama untuk sekadar percakapan biasa. "Kamu terlihat lelah sayang," kata Valentina lembut. Davin duduk berhadapan dengannya. Suaranya tenang, tapi matanya menyimpan tekad yang matang. "Kenapa? Apa ada yang kamu inginkan?" tanya Valentina yang sudah hafal dengan perangai putranya itu. "Kok Mama tahu ada yang mau Davin bicarakan?" tanya Davin heran. "Tentu saja Mama sudah hafal dengan perubahan warnamu yang seperti itu. Biasanya ada yang mau kamu minta dari Mama." Davin sempat tersenyum, namun kembali ke mode serius. "Begini, Ma, aku sudah memikirkan semuanya." Valentina menunggu. "Aku ingin menikahi Kiana," ucap Davin pelan, seolah takut kata itu terlalu keras jika diucapkan tergesa. Valentina tersentak hingga ia menjatuhkan sendoknya. Ia menarik napas dalam. "Apa? Bukan pesta besar?" lanjut Davin. "Bukan pengumuman. Aku ingin pernikahan yang sunyi, keluarga saja. Aku ingin itu sebelum berangkat ke Harvard." "Davin, tapi pernikahan bukan permainan anak-anak. Kamu dan Kiana belum mengerti. Pernikahan itu rumit, bahkan terlalu rumit untuk dipertahankan," ucap Valentina dengan sendu mengingat pernikahannya sendiri yang kandas. Ia tidak ingin putranya mengalami hal yang sama. Ia menunduk sejenak. "Aku mengerti, Ma. Aku hanya ingin dia aman saat aku tidak ada." Valentina menyentuh cangkirnya perlahan. "Kamu yakin benar-benar mencintainya?" katanya lirih. "Kamu yakin tidak akan menyukai gadis lain lagi? Kamu yakin kalian tidak akan saling menyakiti? Kamu yakin bisa mempertahankan pernikahan itu selamanya?" "Itu sangat sulit, Davin." Davin mengangguk. "Aku sangat yakin. Dan aku ingin bertanggung jawab atasnya. Mama sudah berjanji tidak akan menghalangiku tentang cinta. Dan sebagai gantinya, aku akan membuat Mama bangga. Menyelesaikan pendidikanku dengan predikat terbaik. Aku akan membuat Mario Group semakin besar. Mama tahu, tapi pernikahan secepat ini, usianya masih belum boleh melakukan pernikahan. Dan tidak akan ada KUA yang mau mengeluarkan buku nikah," ucap Valentina agar putranya berubah pikiran. "Aku tahu Mama bisa mengaturnya. Jangan membohongiku. Aku bukan anak kecil lagi." Ada keheningan panjang. Lalu Valentina tersenyum kecil, bukan senyum bisnis, melainkan senyum seorang ibu. "Baiklah, Mama akan menepati janji. Kalau ini keputusanmu, Mama tidak bisa menghalangi lagi," katanya. "Tapi ada satu hati yang harus kamu yakinkan lebih dulu, Kiana," jawab Davin. Dan Valentina menambahkan dengan lembut, "Tentu saja. Dan juga ibunya. Apakah Kiana mau nikah secepat ini? Lalu ibu mana yang mau menikahkan putrinya sedini ini?" ucap Valentina lagi dengan senyum menantang. "Davin akan meyakinkan mereka," ucap Davin dengan mantap. Sore itu, Davin mengajak Kiana berjalan tanpa tujuan. Tidak ke tempat istimewa. Tidak ada kejutan. Hanya bangku taman yang sering mereka lewati tanpa benar-benar singgah. Kiana duduk, menyandarkan kepalanya di dada Davin, menatap langit yang mulai berwarna jingga. "Kiana," panggil Davin.
Nada suaranya membuat Kiana menatap ke atas. Aku mau bicara. Pelan-pelan saja. Kiana mengangguk. Iya bicara aja kak. Kenapa sih? Kok gugup gitu? Aku jadi takut. Ucap Kiana penasaran. Davin menggenggam tangannya hangat. Seperti biasanya. Aku akan pergi jauh. Katanya. Dan aku tahu kamu gadis yang kuat. Tapi aku juga tahu. Kamu sering menahan semuanya sendiri. Kiana tersenyum kecil. Tapi matanya berkaca. Aku tidak ingin kamu menunggu dalam ketidakpastian, lanjut Davin. Aku tidak ingin kamu merasa sendirian hanya karena aku mengejar masa depan. Ia berhenti sejenak, seolah menyusun napas. Kiana, aku ingin menjadikanmu rumahku. Kalimat itu jatuh pelan, tapi menghantam hati Kiana tanpa peringatan. Aku ingin menikahimu, ucap Davin lembut. Ah, apa? Menikah? Tapi kenapa? Tanya Kiana kaget. Apa kamu tidak mau hidup bersamaku? Menjadi pasanganku selamanya? Tanya Davin. Bukan begitu tapi. Kenapa harus sekarang? Ini terlalu cepat. Hingga aku seperti sedang bermimpi mendengarnya. Aku masih belum dewasa. Aku belum tahu cara menjadi istri yang baik. Aku belum siap menjadi ibu rumah tangga. Aku belum. Davin meletakkan jari telunjuknya di bibir Kiana agar gadis itu berhenti bicara dan mendengarnya dulu. Davin bicara sambil tersenyum. Kamu tidak perlu berubah menjadi siapapun. Tidak akan ada yang berubah. Yang berubah hanya statusmu menjadi Nyonya Kiana Mario. Mendengar itu jantung Kiana berdegup kencang hingga Davin bisa merasakannya. Lalu Davin melanjutkan ucapannya. Santailah, aku janji tidak akan ada yang berubah. Pernikahan itu akan dilakukan tanpa keramaian, tanpa sorotan. Semua ini aku lakukan, hanya agar aku bisa berkata pada dunia, kamu tidak sendiri, dan tidak akan ada yang berani menyentuhmu. Air mata Kiana jatuh satu persatu. Kak, tapi ini hal besar. Bisiknya, aku tidak mengerti apapun tentang pernikahan. Aku takut aku belum siap. Davin mengusap punggung tangannya pelan. Aku sudah bilang tidak akan ada yang berubah. Tetaplah menjadi Kianaku seperti biasanya. Kata Davin lagi. Aku hanya ingin kamu tahu. Aku memilihmu. Dengan seluruh masa depanku. Ia menatapnya penuh ketenangan. Aku akan bicara pada ibu nanti. Aku juga akan meyakinkan ibu. Tapi ibu tidak akan semudah itu menerimanya, Kak. Kakak tahu kan masa lalu pernikahan ibu masih sangat menyakitkan sampai saat ini. Akan kulakukan segala cara untuk meyakinkan ibu. Tenanglah, jangan merisaukan apapun. Biarkan aku yang menanggungnya. Kiana menangis dalam diam, menyandarkan kepalanya di bahu Davin. Untuk pertama kalinya, ia merasa masa depan tak lagi membuatnya takut. Karena ada seseorang yang ingin berjalan bersamanya beriringan dengan ketulusan. Mungkin dia tidak bisa bersandar di bahu ayahnya, tapi lelaki ini memberikan segalanya, lebih dari apa yang dia butuhkan. Cinta yang tak lagi menyisakan ruang kosong di hatinya.